Selamat siang teman-teman Victorian. Kembali lagi kita di segmen Pahami Dulu bersama tamu spesial kita siang hari ini, Bapak Didi. Beliau ini mentor, trainer, dan juga wakil pialang. Nah, sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Bapak Didi, monggo. Ya. Oke, selamat siang ya ini ya. Siang. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya biasanya di kantor itu dimintain tolong untuk bercerita tentang ya produk dari aspek legal sama aspek ekonominya, udah gitu aja. Jadi sedikit banyak ya sering baca-baca, jadi mungkin sedikit lebih hafal kalau dibanding dengan teman-teman yang baru. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia trading, Pak Didi? Waduh, saya mengalami masa pemerintahannya Ben Bernanke. Beneran nih. Tahun berapa itu, Pak? Waduh, krisis mortgage itu tahun berapa ya? 2008 kali ya? 2008. Wih, 2008 ke 2025, berarti sudah 2 tahun. Itu sendirilah ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang psikologi trading. Nah, Psikologi kita trading. hidup di era digital. Nah, semua serba dipromosikan nih Pak Didi. Mulai dari skincare, kopi, sampai investasi. Nah, masalahnya nggak semua yang dipromosikan itu legal. Nah, dan sering yang kena duluan itu justru orang-orang yang cuman jadi korban iklan. Nah, kok bisa? Nah, ini yang akan kita bahas nih. Oke. Banyak trader pemula langsung masuk pasar tanpa edukasi dulu. Nah, menurut Pak Didi, kenapa ini sering terjadi nih, Pak? Nah, banyak trader pemula korban iklan ya, teman-teman. Nah, apa ini? Oke, biasanya sih beberapa teman atau beberapa pihak ya itu ikut trading. Ya benar tadi, korban iklan. Tapi yang mendasari mereka masuk menjadi korban iklan adalah biasanya perilaku atau mindset atau pemikiran bisa cari uang cepat di sini. Jadi kayak ya dianggapnya ini sarana untuk dapetin duit cepat, gandain duit cepat, itu gampang segala macam, ada jokinya segala macam. Biasanya sih yang mendasari itu dulu. Baru nanti bunga-bunganya, bumbu-bumbunya macam-macam itu tadi. Kalau ikut saya pakai program, kalau ikut saya ada yang jalanin sudah top orangnya segala macam, murah segala macam. Ikut melupakan aspek-aspek legal hukum, aspek ekonominya gimana. Bahkan banyak yang nggak ngerti trading itu sebenarnya apa, pokoknya taruh aja duit. Jalan, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, sampailah pada sebuah kesimpulan, trading nggak benar nih. Nah, biasanya gitu. Berarti itu stereotip masyarakat ya yang sering terjadi ya. Dia mereka nggak ngerti, asal masuk, kena iklan, asal masuk, akhirnya rugi pertama, rugi kedua, rugi ketiga, rugi kelima, dan memutuskan trading ini nggak benar. Nah, menarik nih. Yep. Kenapa trader korban iklan cenderung tidak pakai stop loss nih? Atau malah menggeser saat posisi floating rugi. Nah, ini udah masuk ke psikologi nih. Psikologi trading nih. Ini langsung masuk ke perilaku trading ini ya. Yes, betul. Oke. Ya, tadi saya bilang dari awal itu karena kurang memahami atau mengerti trading itu apa, mereka menganggapnya seperti ini, maaf katanya mereka anggapnya seperti sebuah program atau sarana atau malah mungkin kayak game aja. Kayak game ya. Nah, jadi mereka melupakan apa yang namanya manajemen resiko. Ya, jadi udah biarin deh. Kan kadang ada kan game yang udah deh menang lanjut enggak ya udah biarin. Kan ada. Ya awalnya juga dari situ bisa. Cuman ini lebih cenderung ke perilaku transaksi ya, perilaku trading. Sebetulnya kita nggak bisa nyalahin juga 100% orang yang nggak suka atau nggak pakai stop loss. Cuman itu yang biasanya yang benar-benar ini bukan milih-milih, bukan beda-bedain, tapi orang yang
beberapa orang yang sudah ngerti benar trading itu apa, ada yang pakai itu. Tapi mereka biasanya menyiapkan modal yang cukup ya. Nah, jadi mereka sudah menghitung kira-kira kalau harga berlawanan arah dengan posisi, misalkan kita beli terus turunnya kira-kira bisa sampai berapa persen sih, mereka udah siapin. Nah kalau yang tidak dibekali yang seperti itu, biasanya perilakunya tidak pakai stop loss itu, itu tadi hampir kena, digeser. Dari yang asalnya cuma 10 pip jadi 20 pip, digeser jadi 30 pip, digeser jadi 50 pip, sampai hampir 100 poin. Digeser lagi ya, sudah 100, paling naik. Akhirnya kena beneran 100 pip, ya kan? Selesai udah, nggak ngerti itu sebetulnya kemana duitnya buat apa, nggak ngerti kan? Akhirnya ya, anggapnya udah susah, nggak usah trading. Akhirnya kan gitu. Berarti kembali lagi ke perilaku ya? Perilaku, disiplin. Nah ini kalau untuk yang trader yang sudah jam terbang tinggi ya, itu mestinya sudah paham benar dengan kata-kata disiplin itu kuncinya trading ya. Disiplin pada saat enak atau benar atau profit, ataupun disiplin pada saat nggak enak atau loss ya. Kalau disiplin pada saat enak atau profit biasanya dikaitkan dengan masalah jangan greedy, nah, jangan serakah, tetapkan target segala macam. Kalau untuk yang disiplin pada saat negatif atau pada saat loss, itu sebaiknya setiap kali kita transaksikan punya yang namanya batasan toleransi kesalahan, batasan resiko. Nah, batasan resiko. Ada yang pakai bahasa keren manajemen permodalan. Nah, kalau kita mainkan sejumlah duit atau memutarkan sejumlah duit, membisniskan sejumlah duit, itu kita berani meresikokannya berapa sekarang macam. Ya dari masalah disiplin aja dulu ini biasanya banyak sering terjadi apa bahasanya, pelanggaran atau diabaikan. Nah, akhirnya ya sekali dua kali lolos dari lubang jarum. Tapi nanti kalau pas kena pembalikan tren atau berita besar itu biasanya ya angus ya. Nah, menyinggung tadi Pak Didi bilang berita besar. Apa aja sih berita besar yang sering dinantikan para trader nih Pak Didi? Ngomongin berita itu ada yang terjadwal ya. Mungkin kita mengenal dengan istilah kalender ekonomi. Kalender ekonomi itu kalau yang sekarang ini kan tema besarnya secara global kan si Amerika ini, bank sentralnya ini jadi motor suku bunga lagi enggak untuk yang terakhir kalinya tahun ini. Nah itu kalau berdasarkan dari omongannya si ketuanya itu, si Powell itu lagi-lagi dia masih ngulang kata-kata yang sama beberapa kali, itu nunggu data. Data sekarang yang sedang dipantau itu data ketenaga kerjaan. Nah, jadi setiap kali ada ketenaga kerjaan itu biasanya menggerakkan market agak lumayan. Nah, itu yang terjadwal ya di kalender ekonomi. Yang kedua yang selain itu di luar kalender ekonomi ya, yang 2 minggu terakhir ini membuat pasar bergerak cukup fluktuatif ya. Komentar-komentar dari pejabat-pejabat Fed yang masuk ke dalam Dewan Gubernur, atau untuk yang trader yang sudah jam terbang tinggi mengenalnya dengan istilah FOMC. Nah, itu kan Dewan Gubernur kan. Nah, itu beberapa orang yang masuk ke FOMC yang punya hak voting, komentarnya itu sejauh ini masih terpecah. Jadi sebagian cukup deh potong suku bunganya, sebagian tidak. Nah, ini yang 2 minggu yang lalu kumpulan atau pihak yang menginginkan suku bunga tahan keluar bareng berurutan. Nah, minggu ini pihak yang mendukung pemotongan keluarnya berurutan juga. Jadi minggu ini gantian dolarnya yang tertekan. Nah, yang seperti itu kalau yang terlalu mengabaikan fundamental atau berita kayak gitu, hanya berdasarkan teknikal aja tanpa ada kedisiplinan batasan stop loss atau apalah, manajemen risiko itu kan bukan cuma stop loss ya. Iya. Ya resikonya gede banget. Itu hari Jumat kemarin aja ayunannya turun berapa itu kalau kita ngobrolin emas misalkan. Itu kalau nggak pakai stop loss, margin standar $1.000 misalkan, atau $100 atau mungkin $10.000 ya, itu Seninnya harus sudah top up. Oke, nah apa nih penyebab utama trader
cepat emosional atau balas dendam setelah rugi, FOMO, over confidence. Nah, menarik nih. Kembali lagi ke pengertian dan pemahaman bahwa trading itu apa. Banyak yang lupa atau tidak ngerti ya bahwa trading itu adalah, kita kalau buka kamus bahasa Inggris ke Indonesia, kemudian buka kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia aja, trading itu dagang sih ya. Nah, saya perdagangan ini kan model alternatif ya, maka disebut sistem perdagangan alternatif, bahwa kita membayar sejumlah aset yang kita beli itu hanya dengan menggunakan margin. Berarti kemudian ada lagi leverage-nya, yang berarti kita memiliki hutang sebetulnya. Nah, banyak yang antara belum tahu atau melupakan itu, jadi jalannya itu langsung gas, cara bermainnya buy sell ya. Kemudian pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan, biasanya karena kurang menyadari apa yang ada di belakang itu atau apa yang mendasari trading, ya emosi gampang terpicu. Kemarin sempat ngobrol juga sama beberapa orang di luar, prinsipnya sederhana, saya kalah trading di euro, saya harus bisa bales trading di euro. Tanpa ngerti bagaimana bukan membaca ya, istilahnya menganalisa secara fundamental euro itu bagaimana. Euronya sedang ancur-ancuran kayak gini, dia hajar terus posisi long terus, habis dah. Nah, biasanya yang bikin emosi FOMO itu gitu, terutama untuk yang FOMO ya, harga emas lagi naik kenceng nih, bisa sampai sekian, tanpa mempertimbangkan yang namanya titik jenuh pasar segala macam, hajar terus ikut. Lupa kalau ada big boy yang nunggu penumpang, beli terakhir mereka turun, tiba-tiba taking profit. Nah iya, itu biasa. Dan kalau sudah kena gitu, biasanya itu langsung yang keluar dari para korban itu sederhana tapi menyakitkan hati sih. Ini permainan bandar yang mana? Banyak kok korban FOMO toko emas misalkan, sudah terlanjur beli, ikut-ikutan ngantri, besoknya minggu depannya emasnya harganya terkoreksi. Coba berani bilang toko emasnya bandar. Nah, kira-kira kalau yang kenapa emosional ya, kembali lagi ke mengerti trading itu apa dulu, supaya tidak gampang emosional. Kalau tidak emosional mungkin bisa disiplin. Disiplin ya, jadi kembali lagi ke teman-teman, disiplin adalah kunci. Seberapa besar pengaruh lingkungan sosial, komunitas, atau ajakan teman terhadap keputusan trading seseorang? Nah, ini biasanya yang banyak nih yang ngasih sinyal buy now, sell now. Nah, ini gimana nih? Ya sebetulnya kalau pengaruh sosial ya, saya pikir cukup lumayan besar juga. Baik untuk hal yang mengajak ataupun justru lawannya mengajak melarang ya. Biasanya yang suka ngajak-ngajak, yang terpengaruh oleh lingkungan sosial yang ngajak itu biasanya yang ya ini maaf ya, mungkin kalau salah dikoreksi, tapi pengalaman saya adalah yang baru-baru, teman-teman adik-adik itu yang masih nyoba-nyoba trading tanpa ngerti legalitasnya dan teori hukumnya teori ekonominya segala macam, ikut, kebetulan pas profit terus, cerita sama temennya ikut. Nah itu ya kalau yang modelnya mengajak, tapi satu sisi lagi beberapa orang yang akhirnya merasakan beratnya atau pahitnya trading. Nah itu biasanya justru lebih cenderung tuh udah nggak usah susah mengabaikan bahwa mungkin saja orang yang dilarang itu bisa saja lebih sukses, bisa lebih disiplin misalkan, lebih rajin belajar tentang segala sesuatunya tentang trading. Pokoknya saya dulu pernah pahit, kamu nggak usah. Menarik nih ya. Gitu. Apa itu pahitnya apa itu? Nah ya biasanya pahitnya kan itu karena menjalani trading tanpa bekal yang cukup. Ini mungkin agak sedikit nggak enak ya terdengar ya, tapi banyak yang masuk ke dunia trading, jalan pertama yang ditempuh adalah ikut kelas, belajar les apapun namanya, pembacaan teknikal, analisa teknikal. Ya, langsung ke situ. Itu banyak. Kalau yang seperti itu, coba deh berapa banyak kelas yang seperti itu yang bahas misalkan pengurangan neraca dagangnya bank sentral itu nanti efeknya kemana, ke dolar.
Saya belum pernah lihat. Saya ikut ke sana ke sini ya nambah ilmu, nambah temen dari segi teknikal. Tapi kalau dari segi fundamentalnya, berita, data segala macam belum nemu. Mungkin kelasnya malah mungkin di kelas ekonomi mungkin. Karena trading kalau mau trading yang utuh benar itu kita tidak bisa melupakan itu. Sehebat apapun seseorang melakukan analisa fundamental, pasti mereka tidak analisa teknikal ya. Ada orang pintar banget analisa teknikal. Kalau mereka benar-benar trader yang jam terbang tinggi, pasti tidak akan bisa menyangkal yang namanya teknikal dengan mudah runtuh oleh data atau fundamental. Itu umum ya. Udah keluar shooting star harusnya turun, tahu-tahu kayak kemarin semalam itu si Kevin Hassett itu kan bilang tuh harusnya potong lagi suku bunga. Udah dolarnya harusnya sudah naik, kena dibantu data klaim pengangguran, balik turun ya. Emasnya yang harusnya turun jadi naik. Jadi teknikal dan fundamental itu saling berkaitan. Karena trading analisnya cuma hanya dua itu. Hanya dua. Analisa teknikal sama fundamental. Udah gitu aja. Nah, apa peran PT Victory ini dalam membantu masyarakat agar tidak terjerumus ke trading yang balap-balap? Nah, ini peran Pak Didi banget nih sebagai. Ya, kalau dari mentor. sisi perusahaan sendiri ya, Victory itu selalu membuka pintu ya, membuka diri untuk siapa aja yang mau bertanya atau cari informasi atau bahkan mungkin sampai ke belajar ya tentang trading. Tapi saya ngomong dulu di depan, kalau datang ke Victory tanya-tanya belajar tentang trading, jangan bayangin kita tuh sebuah institusi yang langsung buka kelas trading baca grafik ya. Seperti saya tadi bilang di depan, komplit lengkap. Jadi sebelum buru-buru masuk ke analisa teknikal, pengertian dasar tentang trading itu apa dulu. Nah, legalitasnya juga ada, baik dari segi legalitas perusahaan sampai profesinya itu ada aturan hukumnya. Yang misalnya saja yang belum punya sertifikasi belum atau dilarang untuk istilahnya melakukan presentasi misalkan. Ya bukan apa-apaan, naik motor aja harus punya SIM. Benar bahwa yang punya SIM belum tentu lebih jago dari yang tidak punya SIM, benar. Cuman aturannya seperti itu hukumnya. Dan kalau manusia jalan tanpa hukum, tanpa aturan, no code, kalau kata Batman sih kita tidak ada bedanya dengan mereka. Siapa? Villain. Oke. Jadi buat teman-teman kembali lagi, buat yang mau belajar, buat yang mau edukasi gratis ya Pak Didi? Ya, gratis. Di PT Victory itu semua edukasi yang kita berikan itu gratis, terbuka untuk umum, baik itu pelajar, mahasiswa yang sudah berpenghasilan. Nah, itu kita sangat membuka pintu. Trading itu sah, ilegal, dan diatur undang-undang. Betul Pak Didi? Ya. Dan peraturannya. Yes. Tapi pasar finansial bukan ruang tanpa aturan. Jadi sebelum klik deposit pastikan edukasi nih. Mental dan izin hukumnya sudah benar. Supaya semua pihak terlindungi. Benar. Jadi kembali lagi edukasi, legalitas itu komponen utama sebelum memulai trading. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Sangat-sangat inspiratif ini buat teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman kalau mau belajar trading bersama Pak Didi bisa hubungi kontak di bawah ini. Yes. Nah, jadi oke, itu aja Pak Didi. Terima kasih. Selamat siang.